Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Punya Karya Talks episode keempat. Untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama Punya Karya Talks, saya ucapkan selamat datang. Sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe Punya Karya Talks di Spotify dan YouTube. Oke, perkenalan dulu nih. Bersama saya, Hasna Safira, selaku owner dari Mayaza, bersama rekan saya, Afdan, CEO dari Alam Metrik. Halo, Afdan. Halo, Ustaz. Sehat, Afdan? Alhamdulillah. Ya. Oke, kali ini bersama Ibu Nur ya? Oke. Ibu Nur bisa dijelaskan nggak, Bu? Maksudnya perkenalkan diri dulu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Hasana. Saya owner Ecoprint Galeri Daun Jati dari Cibinong. Oh, di Cibinong ya, Bu? Oke. Mungkin Ya, saya domisilinya dari Cibinong, Kabupaten Bogor. Ya. Oke. Saya mau bertanya nih, Bu. Ibu kira-kira pertama kali itu bisnis bisa dijelasin nggak, Bu? Ceritanya gimana kok Ibu bisnis Eko itu loh gitu. Oke, begini ceritanya, saya memulai bisnis Ecoprint ini tahun 2017. Ketika itu saya memang sudah berjualan hijab juga, tapi masih reseller, belum produksi sendiri. Nah, ketika saya belajar Ecoprinting ini, mulailah memproduksi jilbab sendiri. Nah, dari jilbab itu ternyata responnya baik. Setiap pameran itu alhamdulillah selalu terjual habis gitu. Nah, setelah dari berjualan jilbab itu, saya kembangkan lagi jadi jualan baju, kemeja gitu. Terus dikembangkan lagi dari kemeja, bikin produksi kemeja juga, bikin gamis juga. Seperti itu hingga sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Oke, jadi Eco Printing ini di bidang fashion ya, Bu, di hijab gitu? Iya, awalnya hijab, awalnya hanya memproduksi jilbab aja, hanya jilbab. Tapi sekarang alhamdulillah sudah berkembang jadi ke baju juga, macam-macam tote bag juga. Oh iya, itu bajunya untuk laki-laki, perempuan, atau anak-anak mungkin, Bu? Ya, untuk dewasa kemeja pria, untuk perempuan juga memproduksi gamis juga. Tapi dari kain-kain Ecoprint itu sendiri. Oh, kainnya. Jadi kainnya itu produk handmade craft. Produknya Ibu sendiri, ya. Motifnya itu dari daun-daun yang dicetak secara handmade gitu. Oh, gitu. Seperti bukan batik. Ya. Oh ya, seperti batik tapi bukan batik ya. Ini ke daun gitu ya, Bu. Daun, ya. Kenapa, Bu, namanya Ecoprint? Apakah ramah lingkungan atau mungkin temanya lingkungan atau bagaimana, Bu? Ya. Untuk Ecoprinting sendiri itu kan berasal dari eco, itu kan dari alam ya. Printing cetak alam. Itu pengertiannya sebagai mencetak dari bahan, mencetak daun-daun di atas kain. Ya, seperti itu. Jadi karena konsepnya alam, nature, jadinya namanya Ecoprint ya, Bu? Ya, betul. Apa sih yang... Silakan, Afdan. Ini ada juga produk-produk saya. Oh. Ya, ini untuk kemeja pria. Oh, bagus-bagus banget ya, Bu. Berarti ini motifnya bisa dibilang limited ya, Bu? Karena kan Ibu produksi sendiri, cetak sendiri gitu ya, Bu? Iya, betul. Jadi satu desain itu hanya satu. Jadi kalau misalkan sudah terjual satu, misalkan bikin lagi yang sama itu mungkin untuk sama persis sekali itu nggak bisa samaan. Iya, karena Ibu kan handmade, jadi benar-benar eksklusif ya, Bu, untuk setiap desain dari pakaian yang dibuat oleh Ibu Nur ini. Ibu saya dengar katanya Ibu dulu pernah ganti merek, Bu ya? Karena bermasalah ya, sama... betul.
mulanya itu merek saya itu Situ. Nah, setelah saya daftarkan ke Dinas Perdagangan itu, ternyata merek itu sudah terpakai oleh orang lain. Jadi saya mau nggak mau harus mengganti dengan merek baru gitu. Nah, selama transisi Ibu mengganti brand atau merek itu, ngaruh nggak Bu ke penjualan, ke omset? Alhamdulillah nggak berpengaruh. Justru malah semakin penjualan makin kesini makin orang makin banyak mengenal eco printing itu seperti apa gitu. Kalau dulu awal-awal saya memulai eco print itu belakangan 2 tahun belakangan itu orang masih harus dijelaskan. Tapi kalau sekarang ketika saya pameran, saya berjualan di luar itu orang udah tahu itu kain eco print gitu. Oh iya, jadi dengan adanya pergantian merek ini tidak mempengaruhi hasil omset penjualan Ibu ya, justru malah makin meningkat ya Bu. Orang jadi makin tahu apa sih eco print itu, bagaimana desainnya, seperti itu ya Bu. Iya, betul. Alhamdulillah untuk saat ini juga saya sudah menitipkan di galeri di Gatot Subroto, di galeri UMKM di Smesco, di galeri Smesco untuk produk EcoPrint saya. Sudah masuk Smesco. Oh, belum Smesco Bu ya? Iya, betul. Tergabung dalam UMKM. Ibu kalau boleh saya tahu, Ibu pertama kali modalnya berapa sih Bu buat EcoPrint ini gitu Bu? Oh, betul. Untuk modal EcoPrint itu terus terang saya berawal dari 100.000. 100.000? Iya, betul. 100.000 saya hanya membuat jilbab itu 4 lembar jilbab. Hanya untuk dipakai sendiri awalnya itu. Ya. Nah, ketika saya ada pameran, itu saya pajangin itu, ternyata terjual. Terjual itu dari awalnya itu. Dari 4 hijab dengan total modal. Iya, dari situ produksi dikembangin lagi. Itu awalnya berarti 100.000 itu kainnya Ibu ambil dari konveksi gitu Bu? Enggak. Saya beli jilbab. Jilbab. Awalnya itu kan saya hanya beli jilbab yang polosannya kan, terus saya printing. Nah, hanya printing saya hanya 4 lembar aja, itu pun maksudnya saya buat kan masih percobaan buat saya maksudnya. Tapi ternyata kan bagus. Nah, hasilnya bagus itu kenapa enggak pas lagi pameran saya jual, ternyata terjual semua. Dari situ lanjut saya produksi lagi dari berawal dari 100.000 itu jadi terus. Ya, berarti ini sangat menginspirasi sekali ya teman-teman, dengan hanya modal dari 100.000 Ibu Nur bisa membangun bisnis EcoPrint hingga saat ini. Sekarang kan 100.000 gitu ya, dan kita ngopi aja di cafe kekinian tuh berapa gitu. Ini sekarang udah ternyata 100.000 tuh bisa jadi modal bisnis. Karena kan ya, karena nilai jual kalau sudah di printing jadi ini Mbak, jadi ya lebih tinggi. Jadi harga jilbabnya itu kalau sudah di printing saya jual itu kan harganya 100.000. Dari 100.000 4 lembarnya jadi 400.000. Jadi nggak ada alasan ya Bu dan Afdan untuk teman-teman di luar sana mungkin yang masih bingung pengen bisnis apa, atau masih mikir bisnis tuh kayaknya modalnya harus gede gitu, harus berapa juta gitu. Ternyata itu nggak benar ya Bu. Nah, kalau saya jalanin aja, ngalir aja yang ada. Ya. Berapapun itu ngalir aja. Benar-benar sekali Bu. Ibu mungkin bisa promosiin nggak Bu produk Ibu di para penonton ataupun para pendengar di kita gitu Bu? Ya. Mungkin nama Instagramnya apa? Mungkin bisa dilihatin produknya Bu. Iya Bu. Kalau ada sosmednya boleh disebut. Ya, untuk IG-nya sendiri yaitu Siti Nurhasana 727. Produksinya ya kebetulan ini produk kain saya. Ada kain juga, ada jilbab. Iya. Ini ada kemeja ya. Ada kain-kain juga, nanti bisa pesan custom ya. Misalkan kainnya mau dibuat gamis atau apa gitu. Nah, ini untuk jilbab-jilbabnya.
Nah, ini yang seri yang terbaru, ini hijabnya. Nah, ini limited ya, cuman hanya ada satu printingannya. Semua Jadi nggak pasaran. Iya, semua desain limited ya Bu, nggak pasaran. Ibu apakah menerima reseller nggak, Bu? Kemudian saya membuat tote bag juga. Oh, buat outfit juga. Ada juga tote bag. Ini yang kebetulan kan, jadi setiap pembelian produk EcoPrint saya menggunakan tote bag-nya ini. Jadi kita nggak pakai kantong plastik. Ya, ramah lingkungan ya Bu, sesuai dengan namanya eco printing. Ya, betul kan. Ibu bisa dikasih tahu nggak untuk range harganya tuh di sekitaran berapa sih Bu? Untuk jilbab sendiri, ini range harganya 100.000. Tapi untuk kemeja pria, ini harganya sekitar 200 ribuan. Ya, untuk kain-kain harga per meter 100.000. Ya. Ada juga eco printing yang dibuat dari bahannya itu kulit sapi. Ini bisa dibuat juga produk sepatu. Iya, unik banget itu motifnya, daun-daun. Ya, ini dari kulit asli, Kak. Kulit sapi. Oh, iya Bu. Ya, ini dari daun asli yang diproses printing tadi ini. Jadi warna-warnanya keluar asli dari daunnya itu. Oh iya, iya. Ini dicetaknya pakai daun, beneran daun ya Bu? Bukan hanya cetakan mesin. Daun. Iya, daun ditempel di bahan kulitnya ini, terus kita proses. Oh iya, iya. Dengan proses sistem kukus. Jadi kulitnya sendiri dikukus ini. Sehingga mengeluarkan getah dari daunnya itu sendiri. Unik Bu ya. Jadi ini semua dari getah-getah, Kak. Getah dari daun-daun. Saya baru tahu nih, maksudnya saya cukup amazed juga gitu. Lanjut ya. Unik banget loh, belum pernah loh nemu produk yang benar-benar dicetak di atas daun. Kak, di order, Kak. Iya Bu, insya Allah. Mudah-mudahan habis ini orderannya langsung bertambah ya Bu. Amin. Iya. Ibu buka reseller nggak, Bu? Atau tidak ada reseller gitu, Bu? Oh, boleh di nomor WhatsApp saya, Kak, di 0896 9208 9872. Ya. Oke, nanti nomor WhatsApp dan Instagramnya akan kami tulis ya Bu di YouTube ataupun di deskripsi Spotify. Jadi buat teman-teman yang berminat mau jadi resellernya Eco Printing, nanti bisa langsung menghubungi Ibu Nur ya. Terus Ibu pemasarannya saat ini apakah menggunakan media online atau bagaimana Bu? Atau datang ke bazar-bazar, pameran, atau Ibu mungkin pasang juga di e-commerce yang lain? Ya, untuk e-commerce sendiri saya di Shopee. Sudah masuk di Shopee. Nah, untuk pemasaran secara offline-nya selalu mengikuti bazar-bazar. Karena sekarang lagi situasi COVID gini, mungkin untuk bazar-bazarnya untuk saat ini belum ada lagi, ya paling saya penjualan secara online aja. Baik. Jadi kalau untuk pemasaran secara online seperti di Shopee, seperti itu ada ininya nggak Bu, peningkatan dari segi penjualan? Dan bagaimana respon pembeli Ibu? Alhamdulillah ternyata setelah difokusin itu ternyata justru lebih banyak di online. Oh iya, justru lebih banyak di online ya Bu, jadi lebih fokus karena nggak kemana-mana, terus juga malah lebih fokus ke HP, ya sudah, justru malah meningkat. Sebelumnya kan justru malah seringnya offline kemana-mana gitu, pameran-pamerannya bazar gitu kan. Kalau sekarang justru semakin di rumah aja, malah justru lebih fokus lagi. Justru dengan di rumah aja ini Ibu lebih produktif ya Bu? Iya, lebih fokus lagi. Selain lebih fokus lagi ke produksinya, juga ke pemasarannya juga. Ibu ada harapan nggak Bu ke depannya gimana tentang EcoPrint ini Bu? Harapan. Ke depannya mau
semoga kain ekoprint itu lebih banyak dikenal oleh masyarakat luas. Sebagaimana seperti batik ya, batik itu udah sangat membudaya di Indonesia. Nah, begitu juga dengan kain ekoprinting yang sekarang yang sedang dirintis para ekoprinter Indonesia. Semoga semakin banyak dikenal luas. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Nur atas waktunya dan juga tipsnya, harapannya sangat menginspirasi sekali bagi kami semua. Jadi ternyata bisnis itu modalnya nggak harus gede ya, Afdan ya, bener ya? Iya, karena Ibu Nur udah membuktikan dengan modal 100.000 aja udah bisa berkembang sampai sekarang, udah bisa buka reseller. Ya, alhamdulillah. Ada kemauan, ada kerja keras di situ. Ya, asal ada kemauan. Ya, asalkan ada kemauan, ada kerja keras, insya Allah rezeki akan ngikut dengan sendirinya ya, Bu. Ya, betul. Dan ya baik Bu, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Jadi bagi nanti orang-orang yang mau ataupun anggota yang lain mau ikut promosi di Punya Karya Talk bisa menghubungi customer service-nya. Terima kasih Ibu, selamat siang Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Hasna. terima kasih Afdan, terima kasih Ibu Nur, sukses selalu.